Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nona Ishak. Bisa dilihat ya, NIM saya ada sini, prodi saya dan kelas saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom John Dalton. Yang kedua, teori atom J.J. Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Keempat, teori atom Niels Bohr. Dan yang terakhir, teori mekanika kuantum. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di nomor 1, yaitu teori atom John Dalton. Perkembangan teori atom pertama dicetus oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. John Dalton menyatakan bahwa nomor 1 di sini dikatakan oleh John Dalton, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lain. Ketiga, atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Yang keempat, senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perkembangan rasio atom yang spesifik. Di sini ada gambar model atom Dalton yang digambarkan sebagai bola pecal atau model bola biliar seperti pada gambar ini ya, bisa dilihat tuh model atom Dalton ya. Lanjut ke nomor 2, teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897 saat ia melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimennya, sinar katoda dapat bertolakan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif, sehingga sinar katoda bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif ini mengacu pada penemuan elektron dan J.J. Thomson berpendapat bahwa atom terdiri dari elektron bermuatan negatif. Ya, di sini gambar ya, bisa dilihat muatan negatif yang elektron dan muatan positif yang ini ya, bisa dilihat ya. Model atom J.J. Thomson digambarkan dengan bola elektron yang tersebar seperti roti kismis ya. Kismis ini adalah elektron, sedangkan rotinya adalah bola bermuatan positif. Kita lanjut ya di nomor 3, yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel bermuatan positif
pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas, kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Kita lanjut ya. Ya, ini model atom Rutherford. Di sini elektron dan yang berwarna biru inti atom. Disimpulkan bahwa model atom Rutherford terdiri dari atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang berbentuk inti padat dan bermuatan positif disebut inti atom, dan elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Kita lanjut ya di nomor 4, yaitu teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari antara unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Nah, model atom Bohr juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari intinya, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut dengan kulit elektron. Saat elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Di sini boleh dilihat ya. Ini yang di atas, yang ini ya, elektron orbit ini. Nah, ini, dan yang berwarna merah proton, dan yang berwarna hijau neutron. Jadi ketiga-tiganya ini model atom Bohr. Kita lanjut ya, yang terakhir, teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum diawali dengan bencana ultraviolet menjelang akhir abad ke-19. Pada frekuensi tinggi, radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tak terhingga. Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Walaupun sederhana, namun penemuan ini yang mendasari
lahirnya fisika kuantum di awal abad 20 ya. Pada waktu yang bersamaan, Albert Einstein mengirimkan makalah kepada Planck yang berisi gagasan fotolistrik pada tahun 1905. Gagasan Einstein ini membuktikan rumusan sederhana Planck dan membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Setelah itu ada fisikawan asal Amerika Serikat bernama Arthur Compton yang turut ikut andil dalam membuktikan bahwa cahaya mempunyai dua perilaku, yaitu partikel dan gelombang. Cahaya mempunyai dua perilaku, yaitu partikel dan gelombang ya. Seiring dengan waktu, Louis de Broglie berhasil merumuskan momentum linear sebuah gelombang. Hal ini yang menjadi sebuah gelombang dapat berperilaku juga sebagai partikel. Pada tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangan yang tidak mengizinkan dua buah elektron atau lebih memilih 4 bilangan kuantum yang sama atau alamat elektron pada atom. Beberapa bulan kemudian, pada waktu musim dingin, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombang yang menakjubkan, yaitu persamaan gelombang. Namun gagasan gelombang Schrödinger seakan-akan menghidupkan kembali gagasan klasik yang dimulai diragukan itu. Saat itu memang Schrödinger hanya menemukan gagasan mentah tentang persamaan gelombang yang ditemukannya, bahkan dia tidak tahu apa yang ditemukannya. Misteri persamaan Schrödinger akhirnya terpecahkan saat Max Born mempublikasikan gagasannya tentang probabilitas gelombang. Born menjelaskan aturan gelombang Schrödinger adalah suatu yang tak pasti atau probabilistik. Ya, sekian yang saya dapat sampaikan mengenai teori atom. Semoga yang saya sampaikan atau jelaskan tadi boleh bermanfaat dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.